衰老，病痛，人生免不了，有缘无苦难，爱不只是言语，更是行动，就用我们的。sama, ayo Lin老师。大家好，请说。Ya, selamat siang juga. Terima kasih. Silakan duduk kembali. 好，我们现在就看看大家有什么样的问题啊，你可以提出，我跟大家做一个解答。Jadi kita boleh langsung aja dengan pertanyaan. Siapa yang sudah siap bertanya, tolong angkat tangan. Oh, di baris depan udah siap tanya. Duduk juga boleh, nggak apa-apa. Keluhan saya ya. Deketin mic-nya supaya orang dengar jelas. Keluhan saya gini loh. Deketin mic-nya bisa. Keluhannya gini, kaki bisa gini. Ini sakit nih. Ini jari-jarinya nih. Juga yang sakit ini sakit. Dari apa? Seperti ditaruh dalamnya. Hanya di bagian yang gerak sakit atau dari atas sampai bawah? Terus belakang juga. Boleh saya balik belakang ya? Maaf ya. Belakang bisa begini loh. Kalau nggak digerakin nggak sakit? Kalau jalan sakit nggak? Jalan nggak sakit. Tapi ini bukan saya yang mau gerak. Otomatis gerak sendiri. Kalau diam-diam diangkat kakinya begini. Oh, kita nggak suruh gerak, dia gerak? Nggak, gerak sendiri. Malam-malam kalau baring gini juga. 走路走动不会痛，这个动作也不是我要的，他好像会主动自己。Tidur juga, nggak keram. Bukan keram ya? Sakit. 不是抽筋。 Sakit. Terus saya berdiri ya, saya membelakangin ya. 整个脚痛还是脚跟痛？ Yang sakit hanya di mata kaki di bawah. Enggak, sampai ini. Sampai betis ya? Iya. 到小腿。 Ya. 到小腿。 Terus belakangan bisa kayak gini. Ini bukan saya mau juga. Jangan dipegang ya. Geraknya di mana? Di punggung? Ini nih kayak tremor. Oh. 啊。 他的肩会自己抽，会自己动。 Ini juga sakit. Tapi enggak sesakit-sakit. 动的时候会有一点痛。 脚比较痛。 好。 Terus ini udah lama ya sering begini? Hampir 2 tahun. Saya ikut terapi HP terus gitu loh. 已经2年了。疫情期间我就用那个远程的，用手机的那个。 Terus ini saya kan juga ke dokter periksa, ke dokter saraf. 用手机调整。他要注意3个器官变弱了。 Ya, ini Lin老师bilang ada 3 tempat atau 3 organ yang terkait, yang kayaknya udah terjadi lemah. 一个是他的肝， 肝脏。 1. 肾脏、心脏。 Periksa liver, ginjal, jantung. 在我们的身体，肝是管我们人的筋，所以当肝弱的时候，就容易抽筋，容易闪到腰，容易拉伤。 Dalam tubuh manusia, kita punya liver, salah satu fungsinya adalah dia mengatur kita punya fungsi daripada cing itu apa ya? Urat. Cing itu urat yang tempat jalurnya energi. Kalau ada lemah, fungsi livernya menurun, maka kita gampang terjadi kram. Walaupun tidak kram, tapi gerak-gerak itu adalah dari urat. 甚至于扭瓶盖没有力量，这都跟肝有关系。再开那个。 会不够力量，那个筋比较弱，这个都是肝比较弱的现象。 Jadi kalau gejala fungsi liver itu terjadi kemunduran atau lemah, bisa juga kita punya urat itu terjadi gerakan seperti melintir. 1 bisa seperti terasa tertarik dan kram. Kedua bisa juga gerakan itu melintir. 第二，他的心脏比较差了。 Kedua, organ yang berikutnya adalah jantung. Organ jantung kalau terjadi penurunan atau fungsinya itu berkurang, lemah. 心脏把血打到全身。 Tugasnya
Jantung kan itu seperti pompa. Dia harus mensirkulasi, mengalirkan darah ke semua bagian. 但是这个脚这边叫末梢， Di bagian kaki itu adalah posisi yang paling jauh dari jantung. 当心脏比较弱，末梢的力量就差， Mosau itu periferal, di sisi-sisi pinggir, marginal, 就 bukan di pusat. 容易造成这里的肌肉产生的问题，甚至于有时候脚也会肿。 Jadi kalau tenaga jantung, bagaikan pompa itu nggak cukup kuat, maka aliran darah, sirkulasi nggak sampai titik-titik periferal yang di pinggir-pinggir. Nggak dapat cukup darah, jadi gerakannya tentu nggak bagus, nggak bisa berfungsi maksimal. 这段时间因为疫情，大家比较少出去走路活动，所以这个脚的肌肉就变得更差，会变成肌少症。所以肌肉没有力量，那就容易让这里没办法代谢。 Jadi karena selama masa pandemi 3 tahun ini kita kan lebih banyak di rumah, lebih banyak tidak keluar, lebih banyak tidak banyak kegiatan. Maka kita banyak diam. Kalau diam itu nggak banyak gerak, kita punya otot-otot. Kalau nggak dilatih, nggak dipakai, itu cenderung mengecil, menyusut. Sekarang begitu kita mau pakai, bisa saja nggak punya tenaga. Ototnya nggak cukup mendukung kita. 那肾如果弱了，脚会比较没有力量， Kemudian organ yang ketiga itu ginjal. 腰容易酸， Kalau ginjal itu tidak cukup tenaga, nggak 睡 cukup kuat, 眠也会不好。 kaki kita juga nggak ada tenaga. Kaki kita nggak ada tenaga, itu gampang linu, pegel, tidak nyaman. 所以肾变弱了，脚也会肿，甚至于手也会肿，身体也会肿。 Jadi kalau ginjal lemah, kaki itu nggak ada tenaga. Dan juga gampang itu kelihatan seperti bengkak air, kaki maupun di tangan. 所以他必须从这3个器官去加强，让这些内脏强壮起来，这些现象才会渐渐的消失。 Oleh sebab itu, gejala-gejala yang kita barusan lihat, itu kelihatannya kita mesti kuatin 3 organ yang penting tadi. Apa? Yaitu liver, ginjal, sama jantung. 有带课本来吗？ Kalau Anda bawa buku, bisa lihat-lihat di situ. 给我一本课本。 Pinjam 1 boleh? Jadi 3 organ itu kita terapi sampai lebih kuat, maka gejala ini, gangguan ini pelan-pelan akan berkurang. Begitu. Jadi nggak bisa sekaligus hilang, karena 3 organ kita mesti kuatin. 我们的肝脏在这个肚子，你看到有一圈白色的，这里有红色的，有2块，中间有一条线，这2块红色的就是肝。 Nah, kalau kita lihat di gambar anatomi, ini kalau nggak salah di sampul terakhir ya, sampul terakhir tapi di bagian dalam ada gambar anatomi. Kita lihat itu liver adanya di, kalau di badan kita sendiri itu di rongga perut sisi kanan. Tapi kalau ini kita lihat orang yang ada di depan kita, maka kita lihat ada sedikit ke kiri. Tapi kalau kita pegang, posisi liver kita di tengah ke kanan sedikit. Itu 它的 liver. 位置在我们身体的右边。 Jadi rongga perut ke kanan sedikit itu adalah liver. 你回去把这个课本这样比在身上，就是在你身体的同一边。 Jadi kalau ragu, ini liver sini, ginjal di mana? Itu gambar kita tempel aja di diri sendiri. Ah, ini livernya di sini. Jadi waktu kita terapi, kita bisa lebih tepat posisi liver. 我们一根一根的排骨，就是把这些内脏保护着。 Kita punya susunan ribs, itu tulang rusuk ya. Susunan tulang rusuk itu dia adalah pelindung buat organ-organ penting yang ada di dalamnya supaya aman. 肝的位置从右边最下面一根骨头，从这里开始，然后在这个里面，你现在看，它有很大一块三角形，一直到左边。 Liver itu adalah organ yang paling besar di dalam tubuh manusia. Nah, dia punya letak adalah mulai dari ujung bawah dari tulang ribs ya, rusuk ya,
sampai ikuti tulang rusuk ke tengah ke atas. Jadi besarnya seperti itu. Dia terlindung di dalam tulang rusuk. 大 Sisi 家 kanan 跟 depan. 着我一起做，怎么来帮助我们的肝？ Berikut ini Lin Lao Si mau kasih contoh memperagakan kita bagaimana terapi untuk menguatkan liver. 你可以用左手去放在右边， Kita boleh pakai tangan kiri di posisi liver, 因为它是三角形斜上来，所以你用右手去放在这个角落， karena liver itu 就整 organnya 个 besar. 肝都调到了。 Organnya besar dari bawah, sisi kanan bawah sampai ke sedikit tengah ke kanan. Kita boleh pakai dua tangan seperti ini. Kita lihat contoh di depan. Contoh Lin Lao Si. Ini untuk liver. 肝如果不好，人的胆固醇会高。 Fungsi liver kalau kurang bagus atau melemah, kita punya tingkat kolesterol juga bisa lebih tinggi. 因为肝在合成胆固醇，它 Kenapa? 这个工作就会做不好，所以就会胆固醇就会高。 Liver itu bagaikan satu pabrik kimia. Dia yang mensintesa dan menetralisir racun, mensintesa kolesterol. Kalau dia fungsinya terganggu, kolesterolnya itu bisa berlebihan, ketinggian. 那你要这样调也 OK， 都是可以的。 Kalau kita dua tangan mau terapi dengan cara begini boleh, atau bertumpuk seperti tadi juga boleh, atau saling memanjang juga boleh. Di posisinya lever. 心脏的位置，在这个手垂下来， Kemudian jantung. 画一条线， Jantung di mana? 中间 Rongga dada. 偏左边， Sedikit 心脏 ke 在 kiri. 这里。 Jadi di rongga dada kita, di tengah-tengah rongga dada kita, sedikit ke kiri itu letaknya jantung. 所以你要帮助心脏，你要把手放在这个位置，左手右手都可以。你放在中间偏左边。 Untuk terapi jantung, jantungnya sendiri, maka kita letakkan boleh pakai tangan kanan atau boleh kiri. Posisinya di tengah-tengah rongga dada, sedikit ke kiri, itu jantung. 心脏如果弱，循环就会差，血液的循环就会差，所以容易手脚冰冷。 Kalau kita punya fungsi jantung, bekerjanya, kinerjanya juga turun, fungsinya terganggu, maka sirkulasi darah menjadi tidak lancar, telapak tangan, telapak kaki itu sering terasa bisa dingin. Padahal di tempat panas seperti Surabaya, tapi terasa dingin. 如果你突然有一天觉得你的心脏不舒服，甚至于会痛，请你赶快一只手放心脏，一只手放7号，这是急救的穴道。 Kalau misalnya satu waktu kita terasa, oh jantung saya kok rasanya ada sedikit nggak enak, apa sesak atau apa, kita perlu pertolongan pertama buat diri sendiri, memperbaiki gitu. Satu posisi di ginjal, di jantung, satu posisi di cakra 7, terapi sendiri. 大家学了长生学，这个动作一定要牢牢的记在心里面， Nah, 因为不知道什么时候我们会遇到心脏不舒服。 ini adalah posisi yang paling dasar untuk pertolongan pertama buat diri sendiri ataupun orang lain. Kita merasa kita sehat, kita harap kita sehat terus. Tapi siapa bisa jamin satu hari saya ada keluhan di dadanya sesak, jantungnya debar-debar dan seterusnya, atau keluar keringat dingin. Nah, kita terapi jangan lupa satu tangan di jantung, satu tangan di cakra 7, di ubun-ubun. Terapi orang lain juga sama seperti ini. 或是遇到了人家心脏不舒服， Atau ketemu 你也 orang yang 赶快 ada 这样 keluhan 帮 jantung. 他。 Ada orang keluhan jantung, dia lagi bingung-bingung, lagi khawatir. Kita bantu dia terapi. Langkah pertama kita lakukan ini. Satu tangan jantung, satu tangan di cakra 7, di titik ubun-ubun kita. 第二个动作，赶快站起来去喝水。 Langkah yang berikutnya, minum air secukupnya. Jadi sudah agak tenang, terapi begini, kasih dia minum. 有时候我们缺水了，血里面就会变得很浓稠，走不动，所以也会心脏会痛。 Bisa saja
kalau orang itu kebiasaannya kurang minum, kurang cairan, maka kita punya darah menjadi agak kental. Agak kental, jalannya itu pelan, sirkulasinya pelan. Maka minumlah yang cukup, atau kita kasih dia kesempatan supaya minum. 老师，水是不要冰的，是吗？看到什么水，赶快拿起来喝， Pokoknya kelihatan air kasih. Saya tanya apa 让 airnya? 身体的水分多一点，心脏走得动。 Supaya kita punya darah, kemungkinan bisa kental kekurangan air, kasih dia minum atau kita minum. 因为有时候在外面你要去买水，可能那个水都是冰的，也没有办法， Jadi 没 kalau 办 di 法跳。 kondisi di tempat tersebut ada air seperti apa ya kita kasih dia minum. Kalau di rumah mungkin jangan minum es. Kalau di rumah kita hindarin jangan minum es, apalagi lagi keluhan dada sesak, jantung berdebar-debar, jangan minum dingin. Tapi kalau di luar nggak ada pilihan ya minum aja air yang tersedia. 喝温开水最好。 Paling bagus adalah air hangat. Untuk amannya itu air hangat kalau bisa milih. 肾脏在我们 Kemudian ginjal. 后面最下面一根骨头 Ginjal 上 tahu 来，一边有一个像拳头那么大，右边会低一点。 di sisi dekat pinggang kita, tulang rusuk kan dari depan keliling sampai ke belakang. Yaitu ruas terakhir tulang rusuk yang di belakang, yang paling bawah. Di dalamnya itu dia melindungi ginjal kiri dan kanan. Ginjal seukuran kita punya kepalan tangan. Jadi dari pinggang itu ke kiri dan ke kanan ada ginjal sebesar kepala tangan. Terlindung di dalam tulang rusuk yang memutar ke belakang. Ruas terakhir tulang rusuk di belakang itu adalah ginjal. 我们有2个肾，正常人有2个肾，所以你把手这样叉着腰，就可以帮助肾有力量。 Untuk kuatin ginjal paling bagus ya 2 tangan di posisi 2 ginjal. Karena semua orang yang normal itu terlahir dengan 2 ginjal, kiri dan kanan. Kita kasih kesempatan 2 tangan untuk terapi 2 ginjal. 肾在我们的身体很重要， Fungsinya ginjal sangat-sangat penting. 我们身体有一股看不到的力量，那个叫先天之气，在运行着。 Badan kita bisa hidup, bisa aktivitas, itu ada satu energi utama yang tidak kelihatan, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tapi waktu kita terlahir itu sudah dibawa, itu namanya Xiantian Zhi. Energi yang ikut kita sewaktu kita dilahirkan untuk menahan kehidupan kita. 我们也听过人家说，人就这么一口气在，这口气没了，生命就结束了。 那这个气就是我们的先天之气。 Sering kita dengar pepatah, wah untung saya masih bernapas. Tapi kalau napas terakhir hembus nggak kembali lagi, maka selesailah kontrak kita, kontrak di dunia, begitu kan? Nah itu energi kehidupan datangnya dari mana? Sewaktu kita terlahir sudah membawa energi kehidupan itu. Nah, Lin Lao Shi bilang istilahnya itu Xiantian Zhi. Qi itu adalah energi, Xiantian itu adalah sejak lahir atau dari sananya. Jadi energi kehidupan yang sejak lahir telah kubawa, Xiantian Zhi. 先天之气是我们的肾脏在管的，它会影响这个先天之气。 Nah, energi itu dipelihara oleh apa? Organ ginjal kita. Setelah kita terlahir, organ ginjal kita itu yang menjaga, meneruskan dari energi kehidupan. 所以，如果你遇到一个人跟你说：“我今天突然没有力气了，脚也没有力气了。” 你要赶快帮他调肾脏跟心脏。 Jadi kalau ada orang atau teman atau di lingkungan keluarga, wah hari ini saya lemes, badan nggak ada tenaga, kaki juga nggak ada tenaga, mau jalan lemes banget. Kalau kita mau terapi gimana? Kalau nggak ada keluhan lain-lainnya, maka ginjal dan jantung, 2 tempat itu kita terapi dia. 因为心脏是把血液送到每一个细胞，让细胞有活力。 但是气如果不够，它就没有办法把血能够推动，所以在中医里面就讲，气行则血行，就是气如果走，血就会走，所以这2个器官要一起调。
Jadi pentingnya fungsi daripada jantung dan ginjal untuk bisa menjaga energi kehidupan, aktivitas kita. Maka dua hal itu kalau lagi keadaan darurat kita harus terapi. Lause bilang, kalau kita mau punya tenaga untuk gerak, maka darahnya mesti lancar, sirkulasi darah mesti sampai di ujung kaki, ujung tangan. Itu adalah organnya jantung. Jadi jantung kita mesti kuatin. Tapi jantungnya sendiri bagaimana bisa bekerja dengan kuat dan bertenaga kalau qi-nya itu tidak cukup? Qi-nya itu tidak kelihatan, tapi penting sekali itu datang dari ginjal kita. Maka oleh sebab itu selain daripada jantung sebagai pompa, pompanya perlu listrik, perlu energi, itu dari ginjal. Jadi terapi di dua tempat tersebut. 心脏跟肾如果弱了，容易惧高症，爬高会害怕，脚会发抖，会害怕。 Ada penyakit yang namanya altophobia. Manjat tinggi takut, naik tangga 3 lantai takut, manjat-manjat takut. Apabila seseorang punya fungsi jantungnya lemah, tenaga ginjalnya kurang, lemah, dia cenderung punya ketakutan seperti itu. Takut ketinggian. Pernah dengar ya? Takut tinggi. Saya juga takut kalau di ujung atas. 肾也会管到我们的脑。 Bahwa energi dari ginjal juga berkaitan dengan aktivitas otak kita. 所以肾变弱的时候，很明显的就会影响到睡眠会不好。 Jadi kalau melemahnya fungsi ginjal kita, ada sesuatu yang kinerja ginjal itu kurang, maka mengganggu juga kelancaran dari istirahat. Kualitas tidur kita nggak bagus atau susah tidur dari ginjal. 所以睡眠不好的人，你可以调他的头。 后脑，然后要调肾。 Maka orang yang punya masalah susah tidur, tidurnya nggak tenang, kualitas tidurnya nggak bagus, maka cakra 7 belakang kepala ditambah dengan terapi ginjal. 那肾弱的人记忆力会变差。 Kalau suka lupa, belum tua juga lupa. Nah itu kemungkinan besar ginjal juga tenaganya sudah kurang. Agak lemah fungsinya. 所以以后你们遇到一个人，他的疾病是发生在他的脑、头部，或者怎么样知道发生在脑部？这个人会抖动，这个都是跟脑有关系。 Jadi kalau ada orang yang punya keluhan di kepala, kurang nyaman dan seterusnya, atau kok saya ini tangan seringkali gerak sendiri, nggak bisa direm gitu, sering ada tremor, getaran. Nah itu kemungkinan besar adalah di posisi otak. Kita terapi di situ. 不管是大脑萎缩、小脑萎缩、抖动症、帕金森氏症，这些所有跟脑部有关系的，我们除了把手放在头这些地方以外，希望你在颈部一定要调整。 Jadi oleh sebab itu, kalau ada gerakan-gerakan yang tidak kita inginkan, ada getar, gemetar, dan seterusnya, kemungkinan itu syaraf dari otak. Maka kita waktu terapi selain cakra 7 dan bagian-bagian dari kepala, Lause bilang kita mesti tambahin terapi di leher kedua sisi, kanan maupun kiri, supaya darah itu harus lancar sampai ke otak. Otaknya kerja baru lebih bagus. 因为心脏是把这些血送到全身，到脑部有3条动脉， Bahwa 供给脑部营养 darah harus 跟 sirkulasi 氧气。 ke semua bagian dari tubuh kita, dari atas, bawah sampai ujung-ujung. Termasuk darah yang bekerja atau yang dibutuhkan di otak, aktivitas otak. Itu pompanya dari jantung. Tapi dari jantung sampai ke arah kepala, otak, itu jalurnya ada 3. Kedua sisi ada pembuluh arteri, pembuluh nadi. Di tengah-tengah ada carotid artery. Jadi arteri utama leher dari jantung ke arah atas, ke arah kepala. Jadi 3 tempat itu harus lancar. 所以这些血管如果狭窄了，上去的血、氧气、养分就会不足供脑部，所以脑部就会出问题。 Kalau kita punya pembuluh darah tidak begitu lancar lagi, penyempitan, banyak tumpukan, endapan dan seterusnya,
maka jumlah darah yang dipompa dari jantung ke bagian kepala, ke bagian otak tidak cukup. Kalau nggak cukup, maka fungsi atau aktivitas otak itu akan terhambat, terganggu. 所以脑部要好，颈部一定要通，颈部不通，头部不容易好。 Jadi oleh sebab itu, supaya darah yang membawa zat gizi makanan, membawa oksigen, bahan bakar dan seterusnya, supaya otak bisa bekerja dengan baik, haruslah jumlahnya cukup, yaitu melalui dari pembuluh darah nadi di kedua sisi leher maupun yang di depan. Harus lancar. Tempat itu kita jangan lupa perlu terapi. 血管的位置，前面这边有一条斜的，你摸会跳，这里有一条动脉。 Kita pembuluh 右边一条，跟后面脊椎里面也有一条，这3个地方。 Jadi pembuluh darah arteri dari jantung ke arah otak itu dari sisi depan itu sedikit ke samping. Maka kalau kita pegang ada seperti denyut jantung, itu menyesuaikan ritmenya pompa jantung kita. Lalu belakang ada satu, dia berlindung di dalam porosnya tulang belakang, di samping ada. Nah, tempat-tempat itu kita terapi supaya darah jalan cukup, darahnya lancar. Kalau kita terapi sendiri, maka dari samping ujung jari mungkin sampai ke belakang ya. Batang leher kita kan nggak segede pohon. Nah, satu tangan kita dari samping bisa ke belakang. Lalu sisi satu lagi, berarti kedua tangan dari samping sampai ke belakang. Cari satu. Jadi kalau kelamaan, wah ini tangan pegel, siapa lagi yang terapi nih? Tangan saya terapi leher, tangan saya pegel, siapa yang terapi? Kalau saya bilang boleh cari meja atau buffet atau apa. Kalau takut keras ya taruhlah tatakan apa, bantal kecil, matras atau apa. Ganjel di situ. Jadi kita bisa tahan 15 menit atau kurang lebih. Terapi kepada orang, tangan kita juga seperti ini. Tapi di lehernya si pasien, bukan leher sendiri. Terapi kepada orang, posisi tangan kita adanya di leher orang, bukan di batang leher sendiri. 肾在我们身体，它也管到我们骨头方面的问题。Ginjal kita juga punya peranan untuk menjaga kesehatan tulang, fungsi tulang. 所以以后你看到一个人，他发生问题在关节、骨头，包括我们的脊椎骨，或者软骨变少了，这个关节软骨变少了，你除了去调 发病不舒服的地方，你要去多加上调肾。Jadi kalau ada orang yang punya keluhan, waduh, saya punya tulang rasanya nggak ada tenaga sekarang, saya punya sendi sakit-sakit, kalau jalan itu tersiksa rasanya, atau mungkin saya punya tulang rawan, tulang muda, pelumasnya habis dan seterusnya, sakitnya bukan main. Anak muda mungkin nggak rasa, tapi bertambahnya umur banyak keluhan seperti itu. Nah, Lin Laus bilang, bantu dia terapi selain tempat-tempat yang dibilang ini sakit, ini terasa gak enak, di tempat keluhan kita juga mesti bantu dia kuatin ginjal, karena ada peranan ginjal di belakang layar nggak kelihatan, tapi dia punya peranan. 肾不好，腰容易酸，脚会没有力气。老师，我就是。太晚睡。 ginjal nggak ada tenaga, itu sering kita bisa rasa, waduh, pegel, tegang di belakang atau linu, kadang kaki bisa kurang tenaga. Saya bilang nggak usah, jangan-jangan lagi ngomongin saya kadang-kadang juga begitu. 如果肾刚开始不好，有的时候我们不容易知道。 Pada awalnya kalau terjadi penurunan fungsi ginjal melemah, itu kita nggak sadar, kita nggak akan tahu. 但是我刚有告诉你们，肾影响哪些地方，这些现象有了，你就要去注意，甚至于血压会调节不好，血压不是高就是低。Kita karena tidak tahu, ya, jadi tidak juga menyadari, tidak juga memperhatikan,
wah saya ada keluhan sini, situ linu, nggak ada tenaga kakinya. Itu kemungkinan juga kita punya ginjal terjadi penurunan fungsi, kekuatannya kurang. Kita nggak tahu, tapi hari ini Lina Usekan udah dijelasin sama kita bahwa kita punya ginjal punya peranan begitu banyaknya. Jadi kalau kita mau terapi di keluhan-keluhan gejalanya ini dan itu, di belakang layar ada satu organ penting yaitu ginjal, kita juga harus terapi. 小便完会有很多的泡沫出现，很久都不会化，超过15秒，这个小便的泡沫都不会化掉，也就要注意你的肾比较弱。Jadi begini, kalau kita kencing, kita punya urin banyak busa-busa. Dan busanya itu bukan kebetulan, karena memang air jatuh bisa berbusa. Tapi kalau 15 detik, busa itu tidak buyar, tidak hilang. Nah itu juga ada kaitan dengan penurunan fungsi ginjal, lemahnya ginjal. 刚开始小便会变得很多， Bisa kita punya kencing, urinnya itu banyak. Sekali kencing mungkin sebotol kali ya, 200-300 cc. 到后来小便就越来越少，甚至于没有小便。 Tapi kalau kita secara bertahap tidak diperhatiin, tidak terapi, tidak diobati, lemahnya fungsi ginjal dari banyak berkurang, terakhir kalau fungsi ginjal gagal, maka nggak ada kencing, nggak keluar lagi tuh urin. 肾在我们身体除了管气，也有管到我们的两便，就是大便跟小便。所以有些年纪大的人肾变弱了，大便会没有力量。 Maka fungsi ginjal selain dia memberikan kita punya kekuatan, energi, juga sangat penting dia berperanan di dalam pembuangan kita. Pembuangan dua macam, buang air besar dan buang air kecil, lancar atau tidak. Nah kalau kita yang usianya bertambah, kadang-kala mau buang air besar, kok sepertinya kurang ada tenaga, perlu lama begitu. Itu kemungkinan adalah tenaga yang datang dari ginjal itu sudah nggak cukup, sudah terjadi melemah. 现在你们都学了长生学，可以导引宇宙的能量。 Kita sekarang sudah belajar kan, sudah buka cakra, kita bisa menyerap dan menyalurkan cosmic energy, energi alam semesta. 宇宙的能量是我们肉眼看不见，它是一种很强的光，就像上帝的力量、佛的力量、阿拉的力量。 Energi alam semesta, cosmic energy ini begitu banyak, tidak habis-habisnya tersedia. Itu energi positif yang menyehatkan kita. Itu kalau dilihat, mata nggak bisa lihat, pegang juga nggak bisa. Tapi dia adalah satu spektrum energi, bagaikan sinar terang, ya, bagaikan sinar pencerahan. Boleh bilang itu juga satu berkah. Berkah siapa? Itu berkah dari Tuhan yang tersedia buat kita. 这些力量，它的磁场频率就是爱、慈悲。 Nah, bahwa semua energi itu pasti adalah gelombang, pasti adalah frekuensi. Hanya frekuensinya beda-beda begitu. Dia punya frekuensi sama dengan frekuensi cinta kasih kita, cinta kasih makhluk hidup, sama frekuensinya, bercocokan, bersesuaian. 帮大家打通穴道，就好像在你的身体安装了能够很自然接受宇宙能量的 APP。 你只要把心静下来，用你的爱心去做，你就立刻结合了。 Jadi bahwa proses buka cakra, apabila sudah selesai buka cakra, itu seperti kalau kita main komputer atau main HP, itu diinstal, dipasang itu app, aplikasi. Aplikasi untuk apa? Untuk dipakai, difungsikan. Pada waktu kita bisa pikiran tenang, hati yang damai, penuh cinta kasih, maka aplikasi itu seakan-akan kita lagi buka. Begitu dibuka, dia akan menyerap dengan serta-merta, dengan alami energi kosmik, energi alam semesta. 宇宙的能量就是一种很强的光。当你只要静下心，你的身体就会接受这个光，充满你的身体。光在你的身体，它就会变成你身体的力量。
也就是你的气就会慢慢增强。 Energi alam semesta ini juga adalah spektrum cahaya yang kuat, energi cahaya juga. Pada waktu kita sudah buka cakra, kita bisa tenangkan hati dan pikiran, maka itu bagaikan aplikasi yang difungsikan, diaktifkan. Maka dia otomatis akan menyerap. Kalau komputer mau menyerap data, menyerap apa? Kalau ini kita bisa menyerap spektrum cahaya ataupun energi dari cosmic energy ini masuk ke dalam tubuh kita dan dia menjadi bagian dari energi kita. Energi adalah kekuatan untuk daya hidup kita. 我们人在忙碌当中都会消耗、透支，但是你今天学了长生学，你可以在很短的时间让你快速的充电。 Nah, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan orang kota, orang bilang kita ini orang zaman modern lah begitu. Kita punya konsumsi energi, kita pakai energi kita, tenaga kita, timur barat habis semua. Seringkali kita langsung bilang itu overdraft. Tabungannya sedikit, belanjanya banyak, hutang jadinya, kredit. Seperti begitu juga daya hidup kita seringkali kita hamburkan, habiskan, marah-marah habisin tenaga nggak? Habis tenaga kita, emosi habis. Kita seringkali menguras energi lebih banyak dari apa yang kita punya. Jadi utang energi bahaya, kita jadi bisa jatuh sakit. Maka setelah buka cakra, kita punya aplikasi untuk menyerap energi alam. Seperti kita recharge telepon itu udah mau habis baterainya, kita isi kembali listrik dengan energi alam semesta. 所以能量增强，身体的细胞就有力量工作。 Maka kita menyerap, bisa mendayagunakan energi alam yang ada di sekitar kita. Energi itu bisa menguatkan, meningkatkan level energi di tubuh kita yang setiap harinya berkurang karena kita hambur-hamburkan. Dengan demikian bisa memulihkan fungsi-fungsi daripada organ kita yang sudah mulai lemah. 所以长生学是提供我们身体力量，让身体自己能够更有力量去做工，不是外来的。 Jadi dengan praktek ataupun latihan ataupun terapi logevitology ini, maka energi yang kita serap masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menguatkan sel, jaringan, organ-organ, fungsi kerjanya, termasuk juga fungsi untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit. Setelah itu tenaganya ada, dia memperbaiki sendiri tanpa kita urus, tanpa kita atur. 因为我们有细胞有再生的能力，如果说你再生的能力加快，你就会老得比较慢。 Kita punya jaringan dan sel itu punya kemampuan regenerasi. Artinya yang rusak, yang pensiun disingkirkan, yang rusak diperbaiki dan menumbuhkan, melahirkan sel-sel yang baru. Kalau fungsi ini bisa berjalan baik dan cepat, yang rusak, yang sakit itu gampang diperbaiki, diganti. Maka kita proses menjadi tua itu agak pelan, diperlambat kita punya aging process. 也能够让你身体里面的气增强，你的循环代谢就会变好，你身体的垃圾就有力量清出去，也比较有力量把你吃的养分送到你需要的地方。 Jadi selain dia membantu regenerasi, timbulnya lahirnya sel-sel baru menggantikan yang rusak, maka kita menyerap energi alam semesta ini juga membantu kita menguatkan, mengaktifkan metabolisme, dan kita punya sirkulasi itu juga berjalan lebih bagus. Kalau lebih lancar, maka sirkulasi itu bagaikan ekspedisi, distribusi dari zat makanan, bahan bakar, oksigen dan seterusnya ke seluruh tubuh kita. Kalau semua bagian tubuh itu bisa dapat supply dari gizi, bahan bakar, oksigen, makanan dan lain-lain dan zat cair, maka semua fungsi organ bisa bekerja lebih baik, kita akan lebih sehat, aktivitas kita akan lebih berkualitas. 我们的抵抗力就会变好， Juga 治愈力也会增强，就是自己修复自己的能力就会增强。 selain sel itu lebih bertenaga, regenerasi, selain sirkulasi lebih lancar, fungsi-fungsi bisa berjalan, Lin Lause bilang juga sistem imun kita. Sistem imun itu daya tahan terhadap penyakit, kekebalan kita. Jadi ketemu virus, ketemu bakteri, kita bisa atasin.
Itu juga penting untuk menjaga tidak sakit. 帮你开穴是让你能够很自然得到，但是如果你不去用，你就没有得到。 Waktu kita buka cakra, itu kita bayangkan mirip seperti HP kita atau komputer kita dipasang, diinstal aplikasi. Berarti ada fungsi yang bisa dipakai untuk kerja. Tapi kalau aplikasi ini kita nggak buka-buka, sudah buka cakra kita nggak latihan, tidak terapi orang, tidak meditasi, batinnya nggak pernah tenang, maka aplikasi itu seperti nggak dipakai. Kalau nggak dipakai, bagaimana kita menyerap energi? Jadi sudah dimodalin, tapi nggak bisa diputarin, kira-kira begitu. 那在什么情形之下，等于你有在用，你身体的力量会增强。 Nah, dalam kondisi-kondisi apa bahwa aplikasi ataupun cakra yang sudah dibuka itu bisa berfungsi, bisa aktif, sehingga menyerap energi, sehingga tenaga bertambah kuat atau energi di dalam tubuh kita meningkat. Dalam kondisi apa saja? 静坐， Pertama adalah waktu latihan 随 meditasi. 时随地你累了，你就赶快坐下来，闭着眼睛静坐15分，你就会发现又有精神可以工作了。 Jadi dalam kondisi apapun, pada waktu kita merasa, wah saya capek banget, saya lagi lemes dah, nggak bisa gerak dulu. Pada waktu itu mungkin adalah kesempatan cari tempat yang aman, yang sesuai, duduklah yang tenang, pikiran dan batin tenang, pejamkan mata, meditasi mungkin 10-15 menit, itu akan bisa recharge, menambah energi kita. 身体不舒服的时候，就是那个地方不够力量，走不动了。 你就赶快把你的手放在你不舒服的地方，你忘记要用几号穴道都没有关系，你的手放哪里，哪里就有力量，赶快帮助你的身体渡过去。 Kondisi yang kedua adalah pada waktu kita merasakan badan kita, wah tempat ini sakit, tempat itu ngilu rasanya, kalau jalan gak nyaman atau duduk gak nyaman, maka pada waktu itu kita ingat, saya bisa terapi sendiri. Kita terapi di tempat yang tidak nyaman, yang ada rasa sakit dan seterusnya. Pada waktu itu juga energi bertambah. Kita salurkan di tempat-tempat yang sedang mengganggu kita. 你也可以去调整站，请别人帮你，让你的身体能够快一点恢复起来。 Jadi kalau terapi sendiri, itu cakranya saya nggak hafal, tapi tempat sakitnya kan tahu. Kita terapi di tempat sakit sendiri, begitu. Dan kalau kita dekat tidak jauh dari tempatnya ada terapi center, pelayanan terapi, maka kita boleh juga datang ke situ sesuai dengan jam bukanya. Nanti ada orang yang bisa membantu kita terapi. 还有一个力量会很大的方法， Kemudian juga ada kondisi di mana kita bisa bertambah energi dalam jumlah besar. 就是你伸手去帮助别人。 Yaitu pada waktu kita punya rasa cinta kasih, pengen sekali menolong orang yang sedang sakit, kita terapi, ulurkan tangan terapi orang. Pada waktu itu aliran energi besar. 你不用担心对方的疾病很严重，我的功力够吗？绝对可以的。 Jadi jangan kita khawatirkan atau berpikir terlalu banyak overthinking. Saya baru belajar dasar, baru selesai 3 hari, terapi orang apa berguna, bisa membantu. Jangan pikir macam-macam, sediakan waktu, tenangkan hati pikiran. Semoga orang ini bisa cepat sembuh, saya doakan. Lalu udah, jangan mikir apa-apa, tempelkan. Energi bekerja sendiri. 我们个人的气绝对是不够的，但是我们今天是导引宇宙的能量，这个力量是很大的。我们把这个力量导引给他，在这个过程，我们也会得到。 Jadi memang kalau kita ukur diri sendiri, subjektif, saya ini siapa sih? Masa bisa sembuhin orang sakit? Energi saya mau berapa gede? Kita bukan pakai energi sendiri, kita juga bukan pakai kita punya baterai atau tenaga dalam, kita juga nggak punya tenaga dalam banyak-banyak. Tapi kita hanya menyalurkan energi alam semesta. Kalau dipakai itu nggak ada habis-habisnya. Kita menyalurkan sumber energi yang besar. 有些人会有那种体会，就是我帮普通小小的问题调整不会不舒服，我为什么帮那个癌症的重病人调我会不舒服？
就以为是自己功力不够，或者别人的病影响自己，其实不是。Bahwa ada satu macam gejala seperti ini, ya, bagi para praktisi atau relawan, sehingga timbul pertanyaan dan terjadi overthinking, mikir-mikir terus. Yaitu begini, orang yang punya keluhan penyakit yang biasa, wah kakinya luka, wah ini ada linu, ada sakit, ada kram, saya terapi, oke, saya nggak rasakan sesuatu yang luar biasa, orangnya sudah lebih baik. Tapi kalau kebetulan ada kasusnya kanker, penyakit kronis yang berat, oke, saya bantu, saya terapi. Ternyata waktu saya terapi dia, saya juga merasakan reaksinya bisa gemeteran, reaksinya bisa keringetan, atau rasa yang gak nyaman. Maka saya berpikir, kalau gitu saya ambil kasus yang penyakitnya kecil, karena saya gak rasakan banyak susah-susah. Keluhan yang kronis, penyakit yang agak berat, kanker, maka saya akan timbul reaksi begitu banyak. Jadi jangan-jangan, wah ini menguras energi. Mungkin sebagian akan berpikir begitu. 对方的疾病越严重，就表示他身体缺乏的越多。当你在帮他的时候，宇宙的能量是先充满你，然后从你的手过去，所以他需要的多，经过你的速度，力量就会比较大，所以才能够把你比较深的病根清出来。所以为什么我们帮重病人调，有些人不舒服，是因为这个力量才清得到你的病根。 Nah, penjelasannya seperti itu, panjang banget ya. Saya juga lupa. Jadi begini, penyakit yang lebih berat, yang kronis dan seterusnya, terutama tumor kanker, berarti di dalam badannya itu kekurangan energi demikian banyak sehingga terjadi kerusakan atau masalah penyakit yang relatif berat, yang kronis. Sehingga pada waktu saya bersedia jadi relawan, saya salurkan energi, maka sesuai dengan kebutuhan alami dari kondisi orang yang sakit berat, dia butuh energi jauh lebih banyak daripada orang yang sakit kakinya kram atau linu-linu. Begitu kan logikanya. Maka pada waktu kita tempelkan tangan, sediakan waktu, energi alam semesta itu mengikuti kebutuhan permintaan yang bersangkutan. Penyakit yang berat kebutuhannya besar untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, kondisi yang sakit. Maka jumlah energi yang lewat badan kita, lewat tangan kita, salurkan kepada yang punya penyakit tersebut. Jumlahnya, volume akan banyak, kecepatan juga lebih tinggi, mungkin juga dia punya arus juga lebih besar listriknya. Sehingga yang lewat badan kita itu jumlah energinya juga banyak. Karena banyak dan kuat, maka energi itu akan lewat badan kita dulu. Kita punya badan kan tidak bebas dari penyakit. Orang yang relawan memberi terapi, dia juga ada sakit, kita kan nggak tahu. Nah, mungkin akar penyakit yang ada di dalam-dalam, yang tersembunyi, yang kita juga nggak sadar. Energi yang lewat begitu banyak, dia mungkin bisa bantu mengkoreksi. Sehingga, wah kok saya bisa keringetan, saya kok bisa ikut rasa nggak nyaman. Kita jadi berpikir negatif, jangan-jangan itu kankernya pindah ke saya. Atau penyakit apanya negatifnya saya yang tanggung. Sebetul bukan itu. Tapi karena energi besar lewat badan kita, kita juga ada penyakit yang tersembunyi, kita kan nggak tahu. Dia juga sekalian koreksi kita punya penyakit atau kondisi. Begitu ada gejala bisa muncul. 所以，当你帮到一个重病的人，你才会发现你有这样的问题，对你而言就是福报。你有机会就用你的手去调你会不舒服的地方，因为那是你的病根。 Nah, jadi artinya dengan kita senang hati menolong orang, penyakit yang lebih berat saya sediakan waktu lebih lama, kita kasih perhatian juga dalam hati doa semoga dia cepat sembuh. Ya, nilai-nilai cinta kasih, frekuensi kita itu akan menarik energi jadi banyak lewat badan kita kepada orang yang membutuhkan. Pada waktu energi banyak lewat badan kita juga ditemukan ada deteksi, wah saya ada keluhan. Kok saya punya tangan jadi sakit, linu, kaki saya kok bisa jadi kram, padahal saya lagi terapi orang. Itu menyadarkan kita bahwa di kaki saya juga ada akar penyakit, di pundak saya juga ada akar penyakit. Oleh sebab itu, sambil menolong orang, kita juga bisa bantu deteksi saya ada akar penyakit. Selesai kita terapi orang, cari waktu
kita terapi di bagian-bagian yang lemah dari reaksi yang timbul di badan kita. Jadinya kita mesti terima kasih sama orang itu, karena saya mau terapi dia, saya juga ketemu, saya sendiri ada akar penyakit. Mungkin di kemudian hari bisa jadi penyakit beneran. 所以当能量增强的时候，你的身体就会比较有力量做工。这个时候出现的不舒服，就是你的身体正在好，不要停，继续的做下去，做到舒服为止。 Jadi apabila kita sering ringan tangan menolong orang, membantu terapi kepada orang, berarti jumlah energi yang masuk ke tubuh kita salurkan kepada orang, dia juga sekaligus bisa bantu memperbaiki energi kita, juga sekaligus bisa mendeteksi keluhan-keluhan penyakit. Kalau kita sendiri ada keluhan penyakit, ada akar penyakit, maka cari waktu kita terapi. Jangan sampai dia benar-benar jadi penyakit. Jangan tunggu tersiksa baru saya ngobatin. Kalau udah tahu, bagusnya kita rajin terapi, hindar lebih bagus, prevensi kan lebih bagus daripada mengobati. Nah, kalau ternyata saya sudah terapi sendiri, gejala itu masih ada atau masih ada reaksi tambahan, itu nggak apa-apa, itu adalah proses alami. Berarti kita punya energi masih belum cukup, kita mesti lebih telaten, mesti lebih konsisten terapi sendiri. Lama-lama akar penyakitnya udah lebih bersih, maka keluhan gejalanya berkurang. Kita akan lebih sehat. Jadi penyakit jangan ditunggu sampai dia berat baru saya urus atau saya obatin. 刚才我有跟你们说，你在做什么动作的时候，你身上的能量会立刻增强。 Tadi kan 大家还记得吗？ Tadi kan dijelaskan atau ditanya dalam kondisi apa saja kita yang sudah pernah buka cakra, sudah belajar ini bisa bertambah energi di tubuh kita. Ada beberapa kondisi, masih ingat kan? 大家说说看。 Coba sebutkan satu persatu. Salah satunya apa? Ketika menolong, menterapi orang. 当我们帮人家做调整的时候， 自己会增强。 ya. Waktu kita menolong orang, energi sendiri juga meningkat. Kondisi yang kedua, meditasi, 静坐. 还有呢？ Yang ketiga, kondisi apa? Ketika buka cakra, saya kai xue dao wan hou. 还有呢？ Oke, itu kondisi tiga. Yang keempat, terapi sendiri, 自己调整。还有 Oke, terapi sendiri, diri sendiri. Satu lagi, kondisi apa? 还有一样， terapi orang 被人家调整。 Kita terima terapi dari orang. Orang menterapi kita. 把 Ya, 它写下来。 sudah ingat? Kalau ragu boleh catat. 在这5种情形之下出现的不舒服，都继续做，不用害怕。 Nah, kita mesti pahamin pada waktu energi kita bertambah di tubuh kita. Kapan? Yaitu pada 5 macam kondisi tadi. Energi kita akan ikut bertambah. Kita terapi kepada orang, energi kita juga bertambah. Pada waktu terjadi energi bertambah, bisa saja terjadi akar-akar penyakit kita itu muncul karena dia melakukan koreksi. Energi itu bekerja alami. Pada waktu ada gejala reaksi ini dan itu muncul, jangan berhenti, teruskan supaya nanti akar penyakitnya bisa detox lebih cepat bersih. 我们都会老，身体都会出状况。 Setiap orang pasti proses alami bisa tua, ya. Lahir, tua, sakit kan begitu. Kita bisa tua dan pada waktu proses tua banyak fungsi-fungsi badan kita, organ kita melemah. 你今天学到了，随时随地可以用宇宙的能量来帮助你自己。希望你一定要好好的做，这辈子这个就是你最大的福报。 Jadi bahwa kita yang masih muda mungkin nggak pikir oh tua mah nanti lah urusan nanti. Tapi yang muda juga bukan berarti nggak bisa sakit. Yang muda juga bukan berarti nggak ada halangan kesehatan. 也可以帮助自己，也可以帮助别人。 Maka baik yang sudah menginjak usia lebih lanjut
kita akan ketemu berbagai situasi yang waduh, ini saya nggak seperti dulu lagi, tenaganya kurang, gampang sakit dan seterusnya. Yang muda pun bisa ada kondisi di mana kesehatan terganggu. Kita hari ini sudah buka cakra, sudah belajar longevitologi dengan penjelasan walaupun sudah 3 hari, belum 6 hari. Tapi itu adalah satu bekal buat kita pada waktu terjadi situasi, terjadi satu kondisi yang membutuhkan terapi sendiri bisa, terapi kepada orang, kita bisa menolong orang. Itu adalah satu berkah yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Jadi jangan lupa pada waktu dibutuhkan, kita udah ada bekal, bisa dipakai. 长生学跟一般气功不一样。 Tentu setiap ilmu itu berbeda-beda caranya. Longevitologi juga demikian, tidak sama dengan Qigong atau ilmu energi lainnya. 当你在帮助别人的时候，你会一面增强你的气。 Pada waktu kita katanya menolong orang atau terapi orang lain, sebetulnya energi juga datang mengisi kita punya baterai, menguatkan energi kita. 所以别人的病气不会跑过来，不 Sehingga 会影响你。 jangan takut atau khawatir. Saya terapi kepada orang, kalau dia bisa lebih baik, apakah penyakitnya pindah rumah dari situ ke sini? Jangan dipikir begitu, karena energi kita juga bertambah. 我借由他的问题，把很多的这些状况都跟大家先说明。Jadi barusan penjelasan panjang lebar ini adalah karena meminjam pertanyaan dari Taci ini, dari Sece ini, sehingga sudah dianalisa. Mungkin ada orang-orang yang punya pertanyaan, oh dengan penjelasan ini kurang lebih udah terjawab begitu ya. 所以如果还有一些病症想要知道的，上课魏老师都会说，或者在下课你们也可以问我们。 Dan kalau kita masih ada pertanyaan atau ingin bertanya sesuatu yang lain daripada yang sudah didengar atau dijelaskan tadi, kita masih ada waktu, yaitu pada waktu kelas nanti Welause mungkin kasih kita penjelasan yang lain-lain. Bisa saja sebelum kita tanya, oh penjelasan ini sudah menjawab pertanyaan saya. Atau selesainya bubaran kelas jam 10 malam, kan ada guru-guru di belakang itu siap-siap untuk menjawab pertanyaan kita. 那因为今天魏老师有事，我代替他跟大家回答问题。在这里祝福所有的人都能够身体健康、平安。 Jadi karena Master Wei hari ini ada undangan lain, gak bisa hadir pagi ini di sini. Tapi kan dari istri beliau Lin Lause sudah jelaskan panjang lebar, tidak kurang detailnya. Semoga bermanfaat dan juga mendoakan kita semua, semoga selalu sehat, usia panjang, dan juga dalam berbagai aktivitas kita harus selamat. Itu ya. Baiklah kalau gini ya, sampai di sini dulu hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga pada Lin Lause. Mari kita semua berdiri untuk Ya, hormat. kita lisie, kansie Lin Lause, kita bilang terima kasih. Kalau bahasa Hokkien itu kamsia, ini Lause juga ngerti. Mau bikin terima kasih mungkin juga ngerti. Ayo Lin Lause, kamsia Lin Terima Lause. kasih, 谢谢Lin Lause. 谢谢大家，请坐。 Ya. Oke, silakan teruskan. 如果你老师多多读完，这个是谁的课本？好。 bagus gak? Kita bisa lanjut besok ya, masih ada waktu.